Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Terkhusus untuk minggu ini merupakan minggu yang spesial. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini merupakan satu sukacita bagi kita, karena Yesus yang telah naik ke surga suatu saat akan datang kembali, dan kita sedang hidup dalam pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum lebih lanjut untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita awali kebenaran firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan kami bersyukur buat pelayanan Yesus selama ada di dunia, dan kami bersyukur buat Yesus yang telah naik ke surga, telah menyediakan tempat bagi kami, dan kami hidup dalam pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap telinga yang mendengarkan. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mendengarkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam momen khusus kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah mengapa kamu berdiri dan melihat ke surga. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak menyukai sikap pasif dalam setiap anak-anaknya. Allah tidak menyukai ada kepasifan atau sikap pasif didapati dalam diri saya, dalam diri saudara sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Pernah suatu ketika begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih sebuah contoh. Ini dulu sekali, saya pengen sekali memiliki usaha beternak ayam dalam jumlah yang sangat besar. Saya menghitung-hitung angkanya, saya menghitung modal yang saya perlukan, dan saya mendapati nominal yang cukup besar untuk memulai usaha ternak ayam tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pastinya perlu untuk membeli bibit ayam tersebut, perlu dana untuk membangun kandang ayam tersebut, belum lagi perlu membeli makanannya, vitaminnya, dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya hitung, ternyata butuh modal yang sangat besar untuk saya dapat memulai usaha ini. Sementara saya tidak punya dana. Jadi, dulu saya berpikir, wah, harus punya dana. Harus punya dana. Saya tunggu, saya berdoa untuk memiliki dana tersebut. Tetapi ternyata akhirnya dana tersebut tidak kunjung ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya saya dalam perenungan saya, akhirnya saya mendapatkan suatu kesimpulan, ya udah, untuk memulai sesuatu yang besar tidak harus kita menunggu benar-benar dana yang besar atau modal yang besar itu benar-benar langsung ada. Akhirnya saya mendapat satu pelajaran, mulailah dari apa yang ada. Dalam artian maksudnya dana yang terbatas, ya udah apa yang ada. Nah, akhirnya dengan dana yang terbatas, dengan apa yang ada, saya coba mengelola. Saya membeli beberapa ekor ayam, saya menternakkannya, saya membangun kandang yang cukup sederhana aja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akhirnya lama-kelamaan dari beberapa ekor, akhirnya menghasilkan. Selanjutnya saya perbanyak ayam-ayam betina untuk menghasilkan telur. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam beberapa bulan, akhirnya saya memiliki induk ayam yang lumayan banyak. Saya tidak katakan dalam kapasitas yang besar seperti yang sebelumnya, tidak. Tetapi akhirnya saya bisa menghasilkan dalam seminggu 44 butir ayam kampung, ayam lepas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba akhirnya saya memiliki suatu kesimpulan ketika sembari saya melakukan ternak ayam ini. Akhirnya saya tiba dalam suatu kesimpulan, ternyata Allah menghendaki kita juga untuk melakukan apa yang ada, apa yang kita bisa, tanpa harus menunggu sesuatu yang benar-benar besar,
terjadi, modal besar ada dalam diri kita. Kenapa? Saya menunggu modal yang besar itu untuk ada, ternyata tidak muncul, tidak datang-datang. Akhirnya saya memiliki sikap yang pasif, menunggu dana besar itu ada. Nah, akhirnya saya mendapat satu pelajaran dari hal tersebut untuk memulai dari apa yang saya bisa. Nah, demikian juga ketika kita mau terlibat dalam satu pelayanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kita mengharapkan suatu pelayanan yang besar, kita merindukan untuk Tuhan memakai kita dalam hal-hal yang luar biasa besar. Kita melihat orang bisa melayani dalam hal besar, kenapa saya tidak? Tetapi ketika kita dipercayakan dalam hal-hal yang kecil, kita juga enggan untuk melakukannya. Tidak ada usaha untuk kita melakukannya. Kita berpikir, wah, harus momen besar dulu, harus sesuatu yang besar dulu. Sampai akhirnya ya kita hanya bermimpi aja. Kita hanya mengharapkan, kita hanya merindukan, tetapi kita tidak pernah memulainya dari langkah-langkah kecil. Nah, itu merupakan suatu sikap yang Allah sendiri tidak menyukainya. Akhirnya kita terjerumus di dalam suatu sikap yang pasif, menunggu sesuatu yang besar, tetapi kita tidak mau memulainya dari hal yang kecil. Tahukah kita bahwa momen kenaikan Yesus Kristus juga pernah murid-murid melakukan suatu tindakan pasif di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Allah tidak menyukai tindakan pasif yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Mari coba kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari peristiwa yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwasannya murid-murid Yesus menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tentang peristiwa Yesus naik ke surga. Jika di waktu-waktu yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berbicara mereka tentang rumah Bapa, bahwasanya Yesus akan pergi menyediakan tempat bagi mereka. Ada murid-murid Yesus yang mengatakan, "Aku hendak ikut bersama-sama dengan engkau. Aku mau bersama-sama dengan engkau." Jadi tidak heran ketika Yesus naik ke surga, murid-murid benar-benar terpana, mereka benar-benar terpaku dan melihat Yesus, guru mereka, naik ke surga, dan mereka juga pengen ada bersama-sama dengan Yesus di surga. Mereka langsung membayangkan diri mereka ada bersama-sama dengan Yesus di surga. Tetapi apa yang terjadi? Dua malaikat datang kepada mereka dan menegur mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea." Ini menandakan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Malaikat menegur mereka dan berkata, "Hei, murid-murid Yesus, belum waktunya engkau berada di surga. Belum waktunya engkau bersama-sama dengan Yesus di surga." Siapa sih yang gak ingin bersama-sama dengan Yesus? Saya yakin saya dan saudara juga hendak berjumpa dengan Allah kita, Raja kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus di surga. Suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan mereka. Itu yang diharapkan oleh murid-murid pada saat itu. Tetapi malaikat-malaikat mengatakan belum waktunya. Jangan hanya melihat surga, jangan hanya mengharapkan surga, jangan hanya mengimpikan surga. Karena apa? Masih ada tugas, masih ada tanggung jawab yang mereka harus emban.
setelah Yesus naik ke surga. Itu sebabnya malaikat menegur mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea." Mereka sedang disadarkan, "Hei, kalian masih ada di Galilea. Kalian masih ada di sekitaran Yerusalem. Kalian masih ada di dunia ini. Jadi jangan langsung mengharapkan kalian bersama-sama dengan Yesus, memimpikan kalian ada di surga bersama-sama dengan Yesus. Masih ada tugas dan tanggung jawab yang mereka harus lakukan selama ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak sekali orang berbicara tentang surga. Ada banyak sekali orang-orang mengimpikan untuk ada di surga, tetapi mereka lupa. Mereka akhirnya jatuh di dalam sikap pasif. Mereka tidak melakukan apa-apa. Ada sebuah kisah, dua orang pria di pedalaman Sumatera sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tinggal di pedalaman kelapa sawit. Ada satu KKR yang mereka ikuti. Jadi sepulang dari KKR tersebut, mereka benar-benar dibakar oleh semangat yang luar biasa. Karena di dalam sesi kebenaran firman Tuhan, mereka diberkati. Dan mereka pulang dengan bawa satu pesan, bahwasanya Yesus, Juru Selamat mereka, akan datang untuk yang kedua kali. Jadi mereka, dua pria tersebut, pulang dari acara KKR tersebut dengan semangat yang luar biasa, mengatakan satu dengan yang lain, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Tetapi dua pria tersebut memiliki respon yang berbeda tentang kedatangan Yesus tersebut. Yang pertama mengatakan, ya udah, Yesus akan datang. Ngapain lagi saya sibuk-sibuk mengurus segala urusan-urusan perkara-perkara dunia, membuat atau menanam kelapa sawit lagi. Cukuplah, karena Yesus akan datang yang untuk kedua kalinya. Tugas saya adalah berdoa, mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi berbeda dengan respon dari pria yang kedua. Pria yang kedua ini memang tetap dibakar oleh kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Yesus akan datang kedua kali. Dia harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi dia juga punya prinsip, dia tetap akan melakukan apa tugas dia, apa tanggung jawab yang ada dalam kehidupan dia. Dia tetap menanam kelapa sawit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tetap berusaha, dia tetap melakukan apa yang dia biasa lakukan selama hidupnya di dunia ini. 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, mereka masih memiliki spirit yang sama akan kedatangan Yesus yang kedua kali. 3 tahun, 4 tahun, sampai akhirnya yang kelima, tahun kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki yang kedua sudah menikmati hasil dari panen dari kelapa sawit yang ditanamnya 5 tahun yang lalu. Sementara pria yang pertama tadi hanya bisa gigit jari, tidak menghasilkan apa-apa. Seringkali orang Kristen ketika berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika berbicara tentang surga, mereka hanya berbicara tentang surga, mereka mengimpikan tentang surga, mereka mengidam-idamkan tentang surga, tetapi mereka tidak berbuat apapun kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu sebabnya malaikat itu menegur murid-murid, mengatakan, hai orang Galilea, hei sadar, kalian orang-orang Galilea, kalian masih ada di dunia ini, masih ada tugas, masih ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan selama kalian ada di dunia ini. Jadi jangan memiliki sikap pasif, jangan memiliki sikap yang menunggu, tetapi menunggu dengan tidak jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari menunggu kedatangan Tuhan dengan aktif. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita? Lakukan. Murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem. Murid-murid disuruh menunggu bahwasannya penolong sejati, yaitu Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada mereka. Jangan pergi, tunggu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan hadirnya Roh Kudus memenuhi mereka, mereka ditugaskan untuk menyampaikan Injil kepada segala makhluk, ke seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang Tuhan mau. Tunggu, karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka. Tuhan akan memakai mereka, lidah bibir mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan
berita kabar baik tersebut. Jadi mereka menunggu Roh Kudus tersebut. Mereka menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Mereka mengharapkan mereka berada di surga bersama-sama dengan Yesus suatu saat nanti. Tetapi dengan sikap yang aktif, menyampaikan kabar baik, berbuat sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah orang-orang Kristen yang aktif, karena Allah sendiri tidak mengharapkan kepasifan ada di dalam diri setiap para pengikutnya. Lakukan apa yang ada di hadapanmu. Hal kecil pun itu, setialah dengan hal yang kecil. Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat lagi dari hari-hari sebelumnya untuk melakukan perkara-perkara besar. Dan ketahuilah, Allah beserta dengan kita. Bukankah Allah juga mengatakan demikian? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah kita. Mau langkah-langkah kecil yang kita lakukan, asal itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan memiliki sikap pasif, menunggu, hanya mengharapkan surga, mengimpikan surga. Tetapi kita lupa, kita masih ada di dunia ini. Kita harus masih berdampak kepada keluarga kita. Kita masih harus berdampak kepada tetangga-tetangga kita, kepada orang-orang yang ada di kerjaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih harus mewartakan kabar baik kepada orang-orang ada di sekitar kita. Itu tadi bagian yang pertama, di mana murid-murid berdiri dan memandang ke surga. Itu merupakan suatu bentuk sikap pasif yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa yang sebelumnya, yaitu murid-murid rindu atau mengharapkan Israel dipulihkan oleh Tuhan. Mereka mengharapkan sebelum Tuhan naik ke surga, sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka, Tuhan, perbaiki dululah kerajaan Israel ini. Perbaharuilah, pulihkanlah kerajaan Israel ini. Mereka sangat-sangat mengasihi bangsa dan negara mereka. Mereka benar-benar mengasihi kerajaan Israel pada saat itu. Bukankah ini suatu hal yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita juga pastinya rindu tanah air kita dipulihkan oleh Tuhan. Mereka masih memiliki konsep yang salah tentang kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memulihkan atau menghapus penjajahan terhadap dosa. Pada dasarnya, Yesus datang ke dunia ini untuk menghapuskan penjajahan atas dosa terhadap manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mereka masih memiliki konsep di mana mereka masih menantikan Mesias itu, Mesias yang datang untuk memperbaharui, memulihkan kerajaan Israel. Jadi mereka masih memiliki konsep yang lama. Jadi ketika Yesus mau naik ke surga, mereka berharap sebelum engkau pergi ya Tuhan, sebelum engkau pergi ya Guru, ya Rabi, pulihkanlah Israel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah salah jika murid-murid merindukan pemulihan atas bangsa dan negara mereka? Apakah salah jika mereka mengharapkan Israel dipulihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukankah ini suatu hal yang baik jika kita berdoa mengharapkan sesuatu yang baik terjadi atas bangsa dan negara kita? Kita juga ketika kita berdoa untuk bangsa Indonesia, bukankah hal itu hal yang baik? Jika kita melihat sejarah bangsa Israel, mungkin murid-murid ini pun sudah bosan, cukup bosan ketika bangsa dan negara mereka bolak-balik terus-menerus dijajah oleh kerajaan-kerajaan lain, oleh bangsa-bangsa lain. Jadi mereka berharap sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan, sebelum engkau pergi, pulihkanlah kerajaan Israel ini. Itu yang menjadi harapan mereka. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-7
Dan yang ke-8, Yesus mengatakan demikian. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari pernyataan Yesus ini, setidaknya ada 2 pelajaran yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ada hal-hal yang menjadi urusan Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi bagian Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang menjadi bagian kita. Tuhan mengatakan tentang waktunya, tentang kapan, itu urusan Tuhan, tergantung kuasa Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksinya Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi bagian Tuhan, biarlah Tuhan bekerja di dalamnya. Tetapi murid-murid disuruh untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu dengan menjadi saksi bagi Kristus. Itu yang pertama. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari pernyataan Yesus kepada murid-muridnya ini adalah bahwa bagi Tuhan ternyata jauh lebih penting keselamatan jiwa seseorang dibanding pemulihan kerajaan Israel. Jauh lebih berharga nilai 1 jiwa yang diselamatkan dibanding pemulihan Israel. Itu sebabnya mengapa ketika murid-muridnya mengharapkan pemulihan atas Israel, Tuhan Yesus mengatakan, untuk kapan dan waktunya itu urusan Tuhan, tetapi urusan kamu adalah kamu menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Setiap pengikut-pengikut Kristus diminta untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan berita keselamatan kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Ini jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya murid-murid Yesus diminta untuk menjadi saksi, dan Roh Kudus akan dicurahkan bagi mereka. Mereka akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Lidah bibir mereka Tuhan akan urapi untuk menyampaikan berita keselamatan kepada setiap orang. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhir-akhir ini saya juga mendengar ada beberapa desas-desus dari jemaat-jemaat GSJA Bukit Sion yang mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan lah ya semua ini berakhir? Kapan lah ya kita bisa ibadah kembali di gereja? Wah, kayaknya sudah rindu mendengarkan praise and worship, mendengarkan firman Tuhan, berkumpul bersama saudara seiman, kembali kegiatan-kegiatan mingguan dapat dilakukan seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Apakah salah ketika kita mengatakan demikian? Apakah salah ketika kita mendoakan agar corona ini agar segera berakhir? Bukankah itu suatu hal yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu suatu hal yang baik. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, satu hal yang bisa kita pelajari dari kerinduan murid-murid yang mengharapkan agar Israel dipulihkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan sendiri mengatakan tentang kapan itu biarlah menjadi urusannya Tuhan. Kapan Israel akan dipulihkan, kapan corona ini akan berakhir, kapan kita bisa bergereja kembali di gedung gereja kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kapan kegiatan-kegiatan dapat terjadi seperti sedia kala, kapan, biar itu menjadi urusannya Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang pasif, jangan sampai kita menjadi orang yang stagnan. Kita hanya mengharapkan, kita merindukan hal itu. Jika apa yang kita harapkan atau kita rindukan itu tidak terjadi, kita akhirnya seperti susah untuk melangkah, susah untuk berkarya bagi Tuhan, susah untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kita akhirnya seperti dinda-bobokan dengan keadaan ini, dengan situasi ini. Tunggulah dulu sampai semua ini berakhir, baru kita melakukan kembali karya-karya kita di hadapan Tuhan. Kita kembali dapat mengekspresikan pelayanan kita kepada Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan menegur kita dengan keras. Bukankah Tuhan menegur murid-muridnya dan mengatakan tentang kapan, tentang waktunya kapan, itu biarlah menjadi urusannya Tuhan. Tetapi
Tugas kita adalah ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, ketika kita menjadi pengikutnya Kristus, kita jangan menjadi orang yang stagnan, jangan menjadi orang yang pasif. Dalam situasi yang seperti ini pun, apa yang bisa kita kerjakan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak menyukai kepasifan. Tuhan tidak menyukai ada sikap-sikap pasif yang dimiliki oleh anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lakukan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi ini tuh. Lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita mengharapkan sesuatu pemulihan terjadi, corona ini berakhir, baru kembali kita bisa berkarya bagi Tuhan. Salah. Kapanpun itu, apapun situasinya, saya yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang kreatif, Allah yang bisa memberikan kita pemikiran-pemikiran yang cemerlang, ide-ide kreatif untuk kita tetap bisa melakukan satu hal, dua hal, atau banyak hal bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan jadi orang yang stagnan. Tetaplah berkarya bagi Tuhan meskipun dalam situasi yang seperti ini. Kita bisa melihat ada ibadah-ibadah lewat Zoom, ada kelas-kelas yang bisa kita buka lewat Zoom atau lewat pertemuan-pertemuan media atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kekristenan kita menjadi melempem karena situasi seperti ini. Saya tidak percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mulai memikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan di situasi pandemi ini. Jangan kita terlena, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya mengharapkan, wah berakhirlah dulu corona ini, berakhirlah dulu wabah ini, baru kembali saya memiliki spirit untuk melayani Tuhan. Kembali saya sudah kumpulkan ide-ide yang luar biasa, pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Setelah corona ini berakhir, saya akan buat begini, saya sembuh begini. Salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana jika 1, 2, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan ternyata masa seperti ini belum berakhir? Apakah akhirnya kita membiarkan jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk diselamatkan akhirnya terbengkalai seperti itu aja? Bukankah Tuhan meminta kita untuk tetap berkarya? Ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Kapan corona ini berakhir, biarlah itu menjadi urusannya Tuhan. Tetapi yang menjadi urusan kita, tetaplah berkarya bagi Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang stagnan, jangan menjadi orang yang pasif, karena Tuhan membenci kepasifan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan dalam momen berbahagia, yaitu momen kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, Bapak Ibu Saudara. Biarlah dalam momen ini kita bisa belajar dari sikap murid-murid yang pasif, yang ditegur oleh Tuhan, agar mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang tetap berkarya bagi Tuhan di masa-masa sulit sekarang ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang menegur kami pada hari ini, yang membangkitkan semangat kami pada hari ini untuk kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang aktif. Kami tidak mau hanya menunggu, kami tidak mau hanya memandang kepada surga, tetapi kami tidak melakukan sesuatu di dunia ini. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus, untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun itu Tuhan, hal-hal kecil, hal-hal besar, Tuhan akan memakai hidup kami untuk menjadi alat bagi perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.